Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu bagi kita. Hari ini kita merayakan jubileum 125 tahun Zending HKBP dengan tema Kamu adalah Surat Kristus. Sambil mengingat dan mensyukuri penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan bagi pekabaran Injil HKBP yang telah terlaksana sejak tahun 1899. Marilah kita mengikuti ibadah minggu dan perayaan jubileum 125 tahun Zending HKBP. Mari merenungkan dan menghayati keberadaan kita masing-masing sebagai surat Kristus yang harus mempersaksikan Injilnya bagi segala makhluk. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan bernyanyi, kami puji dengan riang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus dunia ini dengan darah-Mu yang kudus. Engkau juga telah memanggil banyak orang supaya turut serta dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia. Kami memohon, bangkitkanlah panggilan misioner di dalam hati kami, dan anugerahkanlah bagi kami semangat kerasulan yang berkobar, supaya di tengah segala urusan dan kepentingan duniawi, kami senantiasa mengejar hal-hal yang lebih tinggi dan mulia. Tolonglah kami agar selalu siap menyumbangkan segenap kekuatan dan kemampuan kami bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Kita bernyanyi, kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2.
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Yesus menginginkan daku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang pengasih, Engkau telah memberikan terang-Mu untuk menerangi jalan kami menuju kehidupan. Engkau menghendaki agar segenap jiwa di dunia ini menyambut terang-Mu, sehingga dapat menjalani hidup yang penuh damai. Kini kami datang ke hadapan-Mu, mengakui kesalahan kami yang kerap lebih betah tinggal di dalam kegelapan daripada membuka hati dan pikiran untuk menyambut terang yang telah Engkau anugerahkan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Engkau membimbing dan mengajar umat-Mu melalui banyak hal dan dengan cara yang beragam. Engkau menyampaikan firman-Mu melalui isi kitab suci, pengajaran dan khotbah yang disampaikan para utusan-Mu, dan melalui banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Namun kami kerap mengabaikannya. Kami juga tidak tekun mempelajari firman-Mu dan merenungkan kehendak-Mu atas hidup kami. Hal itu membuat kami semakin terbenam dalam kegelapan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Engkau mengutus setiap orang yang telah menerima terang-Mu untuk menjadi saksi-Mu dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Namun, kami sering mengabaikan tugas pengutusan-Mu ini, padahal terang-Mu yang telah kami terima tidak akan mungkin dapat kami nikmati sendiri. Terang itu harus bercahaya dan menerangi sekitar kami. Kami mengaku bahwa kami sering tidak berusaha dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuan kami untuk memancarkan sinar-Mu melalui perilaku hidup kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Engkau senantiasa menghendaki agar jiwa-jiwa yang selamat bertambah setiap harinya. Untuk itu Engkau mengutus gereja-Mu agar bertekun dalam berbagai upaya dan karya demi menghadirkan keselamatan-Mu bagi lebih banyak jiwa. Ampunilah bila kami sebagai gereja kerap mengabaikannya. Ampunilah kami bila kami lebih sering sibuk dalam berbagai kemeriahan perayaan semata, tanpa mengingat jiwa-jiwa yang mengerang, yang merindukan pertolongan dan keselamatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami.
Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Dengarkanlah firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 14-18. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Segala benua dan langit penuh.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Sembari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Kusuka Menuturkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Korintus 3 ayat 2-6. Beginilah firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis, sekaligus juga kita merayakan jubileum 125 tahun Sending HKBP dengan topik Kamu adalah surat Kristus. Hamudo surat ni Kristus.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman ini mengajak kita untuk merenungkan makna mendalam bahwa kita adalah surat-surat hidup yang ditulis oleh Kristus sendiri, bukan dengan tinta biasa, tetapi oleh Roh Allah yang hidup. Surat ini bukanlah surat yang ditulis di atas loh-loh batu seperti hukum Taurat yang kaku dan terpahat, tetapi surat yang ditulis di atas loh-loh hati manusia yang dipenuhi oleh kasih dan kuasa Allah. Setiap orang di antara kita, saya dan saudara-saudara adalah bagian dari surat-surat Kristus yang hidup. Setiap tindakan kita, kata-kata kita, dan kasih kita adalah bagian dari pesan yang disampaikan kepada dunia tentang Kristus. Ketika orang melihat hidup kita, mereka seharusnya melihat jejak-jejak Kristus yang terlihat dalam sikap kita, dalam cinta kita kepada sesama, dan dalam kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, begitu pula dengan kita, umat Kristiani di zaman ini. Kita semua adalah surat-surat yang terbuka bagi semua orang untuk dibaca. Setiap hari dunia melihat bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai pengikut Kristus. Pertanyaannya, apakah hidup kita mencerminkan kasih Kristus yang tanpa syarat? Apakah kita menjadi teladan dalam hal kesetiaan kepada Tuhan? Paulus menekankan bahwa surat-surat ini bukanlah hasil dari upaya manusia semata, melainkan hasil dari karya Roh Allah yang hidup dalam kehidupan kita. Roh Allah ini memberi kita kekuatan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya dan menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Hanya dengan Roh Allah yang hidup, kita dapat melayani sebagai saksi-saksi Kristus yang sejati dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan jubileum tahun sending HKBP. 125 tahun HKBP dipakai dan diutus Tuhan untuk mengabarkan misi kabar baik ke seluruh dunia. HKBP bermisi di Pulau Rupat, Mentawai, Enggano, dan pulau-pulau terpencil lainnya. HKBP juga bermisi secara internal, baik ke pedesaan hingga pelosok-pelosok dan juga perkotaan. HKBP juga bermisi di Indonesia dan bahkan di belahan dunia. Belakangan ini, HKBP akan mengutus misionar ke Afrika. Tentu, semua itu bukanlah karya HKBP sendiri. Ini adalah karya Kristus yang adalah surat yang hidup, yang disusun oleh Roh Allah, bukan oleh kekuatan manusia semata. Ini menekankan bahwa pelayanan misi dan penginjilan tidak hanya bergantung kepada kekuatan atau strategi semata, tapi harus didorong oleh Roh Allah yang memberi kehidupan. Pelayanan HKBP termasuk misi penginjilan berasal dari Roh Allah yang menghidupkan. Ini menunjukkan pentingnya memiliki kesadaran akan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam semua aspek kehidupan gereja, termasuk pekabaran misi. Saat ini HKBP dapat merayakan 125 tahun misi penginjilannya dengan menguatkan ketergantungan dan kesadaran akan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam setiap langkah pelayanannya. Ini memastikan bahwa semua yang mereka lakukan adalah bukan hanya dari kekuatan manusia, tetapi juga dari kuasa dan kehendak Allah. HKBP semestinya harus setia menjadi surat Kristus yang hidup. Melalui perayaan jubileum 125 tahun sending HKBP, dapat membangun dan menyadarkan warga jemaat, pelayan tahbisan dan non-tahbisan akan pentingnya menjadi saksi hidup Kristus di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Injil. Ini mencakup kesaksian yang meyakinkan dan pelayanan yang autentik. Sehingga dengan demikian, saudaraku, gereja HKBP dengan segala kekurangannya dapat menggunakan momentum perayaan ini untuk menghidupkan kembali semangat dan komitmen untuk menyebarkan Injil Kristus dengan cara yang relevan dan berdampak di tengah masyarakat yang terus berubah.
Semoga HKBP dapat memperkuat identitas sebagai surat Kristus yang hidup dan memastikan bahwa misi kabar baik terus berjalan, didorong dan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di sorga, karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Injil sampai kepada kami oleh para misionar yang Kau utus melalui lembaga-lembaga pengutus. Kami sudah hidup dalam Injil. Orang Batak sudah hidup dalam Injil. Dan pada hari ini kami merayakan bahwa Engkau telah memakai gereja-Mu HKBP sejak 125 tahun yang lalu untuk mengabarkan Injil. Hari ini segenap gereja-Mu HKBP bersyukur, berterima kasih untuk penugasan yang sangat mulia dan besar itu. Hari ini kami merayakan bahwa gereja-Mu HKBP sudah Engkau pakai mengabarkan Injil kepada segala makhluk dan segala bangsa sejak 125 tahun yang lalu. Ya Tuhan, pada hari ini Engkau juga mengingatkan dan menyegarkan kami. Sebagai buah pemberitaan Injil, kami adalah surat-surat Kristus yang hidup, yang dibaca oleh seluruh dunia ini melalui tingkah laku, perbuatan, perkataan, dan sikap kami sehari-hari. Dengan demikian nyatalah bahwa kami telah hidup dalam Injil. Dan kami juga Engkau pakai untuk menyebarkan Injil itu ke segala makhluk, ke segala penjuru dunia. Berkatilah para misionar-misionar, para pekabar Injil, dan kami semua yang telah Engkau panggil dan utus menjadi saksi-saksi hidup akan kebenaran Kristus, menyebarkan Injil ke seluruh dunia ini. Biarlah lewat hidup kami, orang semua bisa membaca bahwa Injil itu hidup di dalam kami, dan kami hidup di dalam Injil. Jadikan kami surat Kristus yang hidup, yang ditulis bukan pada loh-loh batu, tetapi pada hati yang menggerakkan kami semua untuk hidup seturut dengan Injil. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sambutlah terang Tuhan yang akan menyinari jalanmu. Berjalanlah bersama-sama dengan Yesus, supaya engkau tidak kehilangan arah. Rasakanlah kebahagiaan dan kedamaian karena arahan dan bimbingan Roh-Nya. Amin, kuatkanlah kami ya Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi pengenalan terhadap karya Tuhan yang besar dan luas akan keselamatan segala makhluk di dunia ini. Kiranya Dia membimbing kita pada pengabdian yang sungguh-sungguh bagi karya penyelamatannya. Amin, kuatkanlah kami ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita senantiasa peka mendengar pengutusannya, yang terus bergema di setiap kesibukan kita sehari-hari. Kiranya Roh-Nya senantiasa mengobarkan semangat penginjilan di hati kita yang lemah ini.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Engkau telah menderita sengsara, darah-Mu dicurahkan untuk kami orang berdosa, supaya kami hidup. Engkau telah mengutus murid-murid memberitakan Injil kesukaan itu ke seluruh dunia. Kami bersuka cita, sebab Injil itu telah sampai kepada kami. Utuslah penginjil-penginjil juga kepada bangsa-bangsa lain yang masih belum pernah mengenal Engkau. Berikanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami menaati firman-Mu. Teguhkanlah iman kami, dan tanggalkanlah dari kami keinginan-keinginan duniawi, agar kami menjadi manusia baru yang telah disucikan oleh darah-Mu. Engkau berjanji akan mengabulkan permohonan kami. Tunjukkanlah pengasihan-Mu kepada orang kafir dan kepada mereka yang belum percaya, yang masih berada di lembah kegelapan. Ajak dan panggillah mereka masuk ke dalam gereja-Mu. Gerakkanlah hati setiap orang Kristen memberitakan Injil itu, agar mereka menjadi garam dan terang dunia. Berkatilah badan-badan pekabaran Injil dan mereka yang mendoakannya serta mengelolanya. Utuslah hamba-hamba-Mu yang rajin dan setia ke tempat-tempat yang masih luas, yang belum mengenal Engkau, agar mereka mengumpulkan tuaian-Mu yang seharusnya masuk ke dalam kerajaan-Mu. Pelihara dan berkatilah hamba-Mu yang bekerja di tengah-tengah orang kafir dan yang belum percaya kepadamu. Beri mereka kekuatan, ketabahan hati, iman yang teguh dan penyangkalan diri, agar mereka tabah menderita, menanti-nantikan pertobatan orang-orang yang merindukan keselamatan. Berikan penghiburan kepada hamba-hamba-Mu yang telah bekerja di kebun anggur-Mu, dan hapuslah air mata mereka. Berilah buah pekerjaannya, agar mereka bersuka cita memuji nama-Mu. Pelihara dan lindungilah gereja-Mu yang telah Engkau persatukan. Pelayan-pelayannya, demikian juga anggota-anggota jemaatnya. Jauhkanlah mereka dari penganiayaan dan tipu muslihat iblis itu. Sisihkan segala yang dapat menghambat pengembangan Injil-Mu. Tuhan, kiranya melunakkan hati mereka yang masih menentang-Mu. Panggil dan bawalah umat manusia dari seluruh dunia, agar mereka datang beramai-ramai ke dalam gereja-Mu. Mereka yang dari utara dan selatan, yang dari timur dan dari barat, semuanya datang menjadi satu gereja Tuhan yang kudus, yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran Allah untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.